Kenapa seorang Habib yang ngakunya Habib itu kenapa memfitnah orang bahwa orang tersebut menstruasi, dia pakai softtek? Coba buka saja. Masa seorang Habib bilang kayak begitu? Itu namanya menistakan ciptaan Allah. Itu namanya membuat kodrat yang baru. Jangan karena cucu Nabi dia melakukan kesalahan dikritik, malah kita dianggap memusuhi ulama. Ulama mana yang baik saya kritik? Gak ada, saudara. Paling ulama-ulama yang bikin keruh agama, bangsa, negara. Idrus Romli memfitnah Kiai Haji Said Agil Sirot dengan sebutan Syiah. Saudara-saudaraku, untuk masalah membahas PBNU, ini kan masalah politik NU saja. Maka ketika orang-orang yang barisan-barisan sakit hati yang tidak puas mendapatkan posisi, mereka merasa sakit hati, mengatasnamakanlah sebagai NU gelo. Enggak. Saya itu sangat ta'adim sama beliau. Saya itu ta'adim sama para alim ulama, para habaib. Cuman saya ini kan orangnya di faham diri orangnya. Saya ini orangnya faham diri. Saya ini hanya sebuah apa ya? Sebuah debu. Sampah seorang muhibin NKRI yang kontroversi. Jadi tidak pantas ketika kita bersanding dengan beliau-beliau, tidak pantas, saudara. Saya itu tidak pantas. Apalagi nama saya ikut jelek kemarin gara-gara diviralkan, difitnah menjadi penantang Tuhan. Yang memviralkan ini siapa? Ahlul fitnah. Orang-orang sekelompok yang memiliki sifat dajjal. Dajjal mereka itu. Enggak beda jauh. Paling-paling mereka itu ya orang-orang muhibinnya, penyembah baliho. Please, jangan pada berantem di sini. Sabar, jangan pada berantem. Saudara-saudara, ini edukasi ya, walaupun rasis, tetapi insya Allah ada bagian-bagian yang pesan-pesan moral yang saya sampaikan di sini. Jangan lupa dibagikan ya, di share. Kan sudah ada itu Kuabamnas itu. Ayo tanyakanlah sama mereka yang menyelidiki permasalahan itu waktu itu ya. Kasus itu waktu dulu itu ya. Jadi jangan cuma provokasi umat lu gadekan, umat lu jual-jual dengan pilik agama, dengan topeng agama. Lu gak capek agama dijual? Lu gak capek umat lu manfaatin atas nama umat? Gila lu, bro, gue juga umat. Ada yang tanya begini, kata si Ardi Putra, Gus, apa bener Gus Arya itu homo? Ardi, aku mau tanya sama kamu karena jawabannya ada di kamu. Apa bener emaknya Ardi Putra itu seorang pelacur dulu? Terus tamunya itu adalah tetangga saya. Lahirlah kamu Ardi Putra. Jadi kamu itu anak haram. Percaya tidak kalau aku tanya sama kamu kayak begitu? Itu kata tetangga kamu soalnya. Kalau kamu tanya sama saya kayak begitu, jelas saya tidak percaya. Kata orang masa percaya? Betul tidak? Nah sama halnya saudara, ketika Anda marah saya katakan seperti itu, jangan ikut-ikutan memfitnah. Ya, nggak boleh. Orang kalau difitnah itu sakit, saudara. Orang menggibah, memfitnah, dosanya, waduh, ya Allah. Apalagi ketika komentar kamu ini diyakini oleh orang lain dan orang lain meyakini itu, aduh, menjadi sebuah dosa jariah, saudara. Ya, hati-hati loh. Lanjutkan kisahnya, mantap jiwa. Ya, saya lanjutkan nih. Tolong jangan pada berantem di sini. Jangan pada ribut di sini, jangan pada berantem. Saya ini kan hanya bercerita, menyampaikan sesuatu kebenaran. Yang batil ya saya katakan batil, walaupun sakit, pasti dihujat, pasti dihina, dimusuhi. Loh, meninggalnya Laskar itu tuh bukan seorang syuhada. Syuhada dari mana? Kita doakan beliau-beliau ini yang meninggal, para Laskar yang katanya Laskar itu meninggal, kita doakan kok. Tetapi kalau itu disebut para syuhada, syuhada yang apa dasarnya? Membangun apa, perjuangan untuk apa di bangsa kita? Lo boyo mikir kalau ngomong, kalau menyetatuskan sebagai seorang syuhada, syuhada ini kan seorang pejuang. Boyo pakai referensi, pakai data gitu loh. Pejuang apa? Memperjuangkan apa? Pejuang nasi bungkus. Oh ya, paham, pejuang nasi bungkus. Mungkin saja ya. Kata si adik, Gus Arya penerus perjuangan setan. Tidak sayang, tidak. Saya bukan pejuang Islam ya bukan, pejuang setan ya bukan. Tetapi saya pejuang pemberantas kadrun. Paham nggak? Karena ini sangat menyesatkan, saudara. Lagi-lagi agama yang dijadikan topeng. Anda memusuhi orang lain dengan agama. Anda untuk mengkriminalkan orang dengan ayat-ayat agama.
Lo mbok pikir ki agama sing duwe niki mbahmu. Kowe iki mbok aja dadi wong pekok ngono lho. Jangan jadi orang pekok, walaupun pekok dan goblok itu gratis, jangan kalian borong. Masa ya apa-apa agama, memperguncingkan agama, mbok pikir nek masalah agama kuwi apa jamin kowe mlebu surga? Tidak ada agama yang menjamin kita masuk surga, Dul. Tidak ada, tak kasih tahu kamu. Tidak ada, sudah. Agama itu hanya untuk memberikan, untuk kasih tahu jalannya supaya kita ini kalau mau ke surga itu lo lewatnya melalui dedikasi yang di dalam agama itu, menerangkan. Tidak ada yang menjamin, semua yang menjamin kamu masuk surga itu akhlakmu sendiri, amal solehmu sendiri kok. Agama kok. Terus kalau kamu itu menggunakan agama, nek aku mlebu neraka apa kowe langsung nuntun saya ke surga, bisa? Tidak bisa. Siapapun kalau udah masuk neraka, nggak ada siapapun yang bisa nolong kecuali anakmu. Maka didiklah anakmu dengan baik supaya bisa manggul kamu ke surga, saudara. Jangan pada marah-marah, jangan pada geger di sini lah, please. Aku di sini sedang edukasi, mudah-mudahan terserahkan, yang baik diambil, yang jelek jangan diambil. Ya. Gus, jangan ikut membenci ulama. Saya tidak pernah membenci ulama. Ketika ada oknum ulama, yang saya benci adalah akhlaknya. Masa seorang ulama itu bencong-bencongin orang, menstruasiin laki-laki, berarti dia sudah menistakan ciptaan Allah bahwa laki-laki itu nggak ada menstruasi. Kenapa seorang Habib yang ngakunya Habib itu kenapa memfitnah orang bahwa orang tersebut menstruasi? Dia pakai softtek, coba buka saja. Masa seorang Habib bilang kayak begitu? Itu namanya menistakan ciptaan Allah. Itu namanya membuat kodrat yang baru. Betul tidak? Loh, saya memberikan pencegahan seperti ini, penyeimbangan informasi seperti ini supaya kalian itu paham. Jangan karena cucu Nabi dia melakukan kesalahan dikritik, malah kita dianggap memusuhi ulama. Ulama mana yang baik saya kritik? Gak ada, saudara. Paling ulama-ulama yang bikin keruh agama, bangsa, negara. Karena sejatinya mereka itu adalah yang menistakan agama sendiri dengan berbalut agama, dengan berbalut dia punya gelar. Inilah yang merusak Islam sendiri dari dalam. Marwah agama Islam menjadi horor. Marwah Islam ini menjadi seolah-olah menakutkan bagi mereka. Inilah perbuatan mereka seperti itu, makanya kita kritik. Orang wedi nek itu mengkritik kayak orang masuk wedi. Aku pengen dianggap nggak mendapat syafaat dari Rasulullah, ora masalah. Kan kalian. Tapi kalau Rasulullah, insya Allah ketika kita bersolawat, ya kita mendapatkan syafaatnya. Kalau Gusti Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, mau Arya tidak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu pernah takut-takuti saya ketika saya itu mengkritik, mengingatkan para habaib yang memang jadi oknum, yang kelakuannya akhlaknya tidak baik, tetapi kita difitnah. Nanti Arya kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat karena kamu sudah menghina masuk jalan. Syafaat saya nggak datang dari para orang-orang itu. Syafaat saya dapat dari Rasulullah. Kok enak mengeklaim sakarmu dewe. Idrus Romli memfitnah Kiai Haji Said Agil Sirot dengan sebutan Syiah. Saudara-saudaraku, untuk masalah membahas PBNU, ini kan masalah politik NU saja. Maka ketika orang-orang yang barisan-barisan sakit hati yang tidak puas mendapatkan posisi, mereka merasa sakit hati, mengatasnamakanlah sebagai NU gelok, GL gelok. Tidak ada yang namanya NU GL, nggak ada, saudaraku. Itu adalah politik dalam organisasi awalnya. Sudah saya kasih tahu kan? Itu adalah politik dalam organisasi. Orang-orang barisan sakit hati yang tidak terrealisasi apa yang menjadi keinginannya, sakit hati, semacam orang-orang seperti itu. Maka ketika ada seorang ketua umum disiah-siahkan, ini konsepnya hampir sama seperti Presiden Suriah dulu, juga sama difitnah sebagai orang Syiah. Ini adalah metode-metode untuk mengocak umat supaya umat ini tidak percaya ketika mensiah-siahkan, supaya umat ini emosi, supaya umat tidak suka. Ketika ketua umum Mbah Said katakanlah dia adalah seorang Syiah, ya kan? Orang yang mendengar, oh ternyata najis itu Mbah Said, ternyata Syiah, kurang ngajar, jancuk. Akhirnya kebencian-kebencian itu tertanam. Ketika sudah tertanam kebencian-kebencian itu, maka itu akan menjadi sebuah makar ketidaksukaan, saudara. Makar. Ya. Kita ini sebagai masyarakat atau sebagai umat, saudaraku, kita sudah kenyang dipertontonkan hal-hal yang gila seperti itu.
Maka dari itu saudara-saudara, berpikirlah secara objektif dan sehat. Kalau kamu hanya dengar di medsos, ya kamu jangan sampai percaya. Kamu harus cari tahu kebenarannya. Orang yang setadim seperti Mbah Said, orang yang keilmuannya, ya Allah, naudzubillah, masya Allah, keilmuannya itu subhanallah sekali saudara. Sanatnya jelas, keilmuannya jelas, orang profesor. Bahkan di Indonesia ini tidak ada lah orang mau ngaji, nantang ngaji Mbah Said itu nggak ada yang berani. Kenapa? Keilmuannya saudara. Kok disia-siakan? Itu wong koplak kuwi.